Selamat siang, nama saya Ira. Sebenarnya kasus ini sih mau tanya keponakan saya. Tadinya ibunya mau ke sini karena kerja nggak bisa, jadi saya mewakili ibunya. Dia itu waktu lahir sudah masuk NICU 2 minggu. Dari situ dikasih ASI-nya kan lewat selang aja ya. Habis itu anak itu nggak tahu apa memang dia bawaan karena ibunya juga alergi. Dia itu dikasih susu ASI sih oke gitu, cuma sampai 4 bulan atau 5 bulan dia masih ASI tapi campur formula. Tapi setiap ibunya makan ikan, telur itu pasti langsung gitu. Tapi kalau ibunya nggak makan pakai susu formulanya dia nggak pernah bermasalah gitu. Tapi kasihannya tuh kan sampai dia kan agak gemuk ya karena formula kan biasanya bikin bayi gemuk. Jadi semuanya ya lipetan-lipetannya itu merah. Udah ke dokter kulit sih sebenarnya. Cuma belum ke dokter aja mungkin ya. Nanti dia itu kasihannya itu cuma kadang ibunya makan coklat aja, anaknya gitu. Sensitif ya jadinya. Coklat yang ada almondnya. Ya. Kalau coklat biasa ibunya nggak apa-apa. Awalnya kita bingung kenapa nih anak kok merah-merah gitu. Terus mungkin karena susu ultra katanya gitu kan, ibunya suka minum gitu kan. Oh nggak boleh, udah nggak usah minum dulu gitu. Ya. Lama-lama anaknya sekarang udah 9 bulan dikasih telur, coba dikasih telur merah langsung semuanya bengkak gitu. Ya. Tapi kalau itu diberhentiin dia berhenti. Bagus, gitu. Ya. Gitu. Itu nanggulangin seperti apa gitu. Ya. Karena kasihan juga kan makannya susah gitu. Jadi kalau bayi NICU itu bayi yang udah masuk ke perawatan khusus, biasanya memang kan udah ada masalah. Tapi memang yang sering bayi NICU itu seringkali produksi ASI di awal seringkali jadi drop. Sebetulnya cara mengatasinya adalah kita harus mempertahankan produksi ASI-nya. Ini kita balik ke belakangnya kenapa dia begitu. Nah, kalau belum keluar, akhirnya dikasih susu formula khusus tanpa barier dari kolostrum. Jadi sebetulnya dia udah tertrigger. Makanya kalau alergi itu sebenarnya memang lebih bagus mencegah daripada kalau udah terjadi. Kalau udah terjadi sebetulnya seperti itu, jadi kita menunggu usia. Ya, tadi udah dibilang ya, mungkin nanti di-share ke saudaranya, makanan apa yang dia harus hindarkan dulu di tahun pertama. Ya, jadi kayak telur nggak bisa, udah terbukti, ya jangan dulu. Ya, kemudian tapi itu bisa dipaparkan melalui ibunya dulu, karena masih menyusui ya, masih menyusui. Jadi paparkan melalui ibunya, tentu saja dengan porsi yang bertahap naik, gitu ya. Jadi misalnya ibunya makan aja dulu telur, gitu ya. Kalau misalnya makan telur tetap begitu, jadi kita stop, tapi jangan enggak sama sekali, maksudnya atau langsung ke anak justru. Ya karena telur, terus itu tadi almond, coklat, itu kan semuanya memang alergen. Jadi memang yang membuat, tapi jangan langsung ke anak aja. Dan catatannya anak-anak yang seperti itu, sebetulnya sih kalau bisa pemakaian formulanya diturunkan. Masih nyusuin gak sih? Nah, sebenarnya kalau 9 bulan itu kan makan udah 3 kali, makan buah sekali, sisanya nyusu. Jadi nyusunya kan porsinya sedikit sebenarnya. Jadi sebetulnya formulanya bisa dihilangkan dengan mengganti makanan. Nah, jadi artinya makanannya dibagusin, ibunya pagi nyusu, malam juga nyusu, bagus-bagus kalau bisa merah di waktu bekerja, bawa pulang itu walaupun setetes, walaupun sedikit, karena sebetulnya dia boleh nggak, kan kalau udah 4 kali makan, 4 kali 3 kan 12 jam. Sebetulnya nggak ada tempatnya buat formula. Jadi kalau saya pribadi biasanya anak-anak yang mengenal formula di awal, mix ya seperti itu, menyusui dan formula, itu kita kesempatan untuk menyetop formula di usia-usia kalau dia makannya udah bertambah. Misalnya 8 bulan itu kan udah 3 kali makan dengan 1 kali makan buah. Jadi artinya kita berkesempatan untuk mengurangi alergen. Tahun pertama itu susu nomor 1. Nah kalau dia udah susu ada terus jadi makanan lain jadi bertambah dia. Nah kalau kita udah kurangin susu, ibunya yang makan telur. Kemudian baru anak itu dipaparkan kuningnya dulu, bertahap nih misalnya 1 gini, 1/4 aja. Kalau nggak bisa nanti aja umur 1 tahun baru kenalkan. Kalau udah terbukti dia nggak bisa jangan dilawan. Tapi jangan nggak dikenalkan sama sekali di usia-usia tertentu, dia harus tetap kenal supaya dia tubuhnya tertoleransi lama-lama. Dokter Tina ada tambahan? Saya rasa dari segi kulitnya ya Bu ya, memang kalau untuk
makanan yang berhubungan sama makanan hampir seluruh tubuh terkena atau di setiap daerah terkena. Ini tadi Ibu bilang setiap lipatan. Ya, nah kalau seperti itu saya rasa itu tetap di samping tadi pengaturan yang Dokter Tiwi sebutkan, mandi sih saya rasa tetap dilakukan 2 kali sehari, terus kemudian pelembab nggak boleh lepas. Jadi salah satu pelindung kulit terhadap iritasi dan lain-lain itu karena pelembab. Terus hati-hati tadi juga sudah dibahas penggunaan bahan-bahan pewangi dan softener itu untuk bayi tersebut. Jadi dihindari. Tadi kadang-kadang yang khas itu justru di situ dia ikut kena lipatan-lipatan yang terkena itu. Kenapa dilipatan? Karena setelah dia pakai baju dia keringetan itu seperti kayak ada reaksi antara pewangi sama pelembut itu terhadap kulitnya dan keringat. Jadi selalu khasnya di lipatan. Jadi kalau menurut saya itu nggak usah dipakai kalau untuk bayi-bayi itu dulu. Ya nanti dia kalau untuk kulitnya dia akan makin dia besar, makin umur ini dia akan makin berkurang. Dan lucunya pada eksim-eksim ini kadang-kadang berkurangnya pelan-pelan. Nanti tiba-tiba yang atas sudah nggak ada, tinggal di selangkangannya aja. Nanti selangkangannya makin hilang. Jadi itu yang terlihat itu. Kalau tidak terlalu berat, merahnya pelembab sudah cukup. Tapi kalau berat merah apalagi tadi ya ada bintik-bintik merah dan lain-lain dia perlu pengobatan tambahan. Jadi tidak cukup hanya pelembab saja. Ya, Bu Ira, ya sama-sama. Saya mumpung di sini tadi lupa mungkin Dokter Tina karena kita udah ngobrol. Kalau penambahan antiseptik, nah coba silakan. Oh ya, satu lagi Bu, kalau untuk sabun antiseptik. Jadi untuk kasus bermasalah ini kita tidak menganjurkan menggunakan sabun antiseptik. Karena sabun antiseptik itu ada bahan yang membuat kulit tambah kering untuk kasus-kasus. Jadi Ibu jangan berpikiran bahwa kalau seperti ini dia ada kumannya. Jadi dikasih sabun antiseptik, kumannya hilang. Bukan seperti itu pengobatannya. Jadi tetap gunakan sabun yang bayi atau sesuai dengan umurnya. Nah, nanti sabun antiseptik biasanya itu digunakan ya untuk anak-anak yang sudah mulai besar. Kemudian mungkin anak-anak sering main bola, sering ada bisul-bisul, keringetan. Itu mungkin lebih cocok. Tapi tidak untuk bayi dan balita yang dalam pertumbuhan ini. Jadi kita tidak menganjurkan antiseptik. Terus catatan lagi satu lagi, ini kan bayi-bayi balita, tapi kan ibu-ibunya juga kadang-kadang nih Bu pada pakai sabun antiseptik. Coba bener nggak Bu? Nah betul, ibu-ibunya juga. Nah menurut saya makin kita usia, produksi lemak di kulit kita makin berkurang. Kalau ibu pakai sabun antiseptik itu makin mengurangi kelembapan, makin kering, kena AC, sabunnya mandinya air panas, sabunnya antiseptik, minumnya kurang. Nanti yang disalahin ini Dok, kulit saya kering sekali, dehidrasi. Pokoknya yang disalahin semualah segala macam. Padahal sebenarnya dari kita sendiri Bu, kita harus pilih yang cocok. Itu satu yang takut lupa. Satu lagi, kalau penggunaan sabun, ibu pilihnya gini deh Bu, karena ibu kan udah dewasa, atau anak-anak remaja, jangan menggunakan sabun yang bayi, yang produk bayi. Jadi kita bagi-bagi, kalau yang udah bayi bagian bayi, yang orang tua bagian orang tua. Bener nggak? Kadang-kadang yang orang tua pakai lagi yang bayi, aman katanya. Padahal cocok nggak sama kita? Mungkin kan kita keringatnya beda, ya kelenjarnya beda, mungkin kurang cocok produk itu. Jadi kita harus sesuai dengan urutan dan usia. Itu penting sekali kalau kita mau lihat kulit kita bagus terus gitu, lembab terus. Kan pengennya yang merona, bersih ya Bu ya, warnanya sama, jadi nggak sampai ke bawah tuh bersih. Nah itu kuncinya, mandi air dingin, pilih sabun yang lumayan lembab ya kalau untuk ini, dan minum air putih yang banyak. Itu sih resep buat ibunya. Kalau anaknya tadi udah dibahas ya. Ya makasih. Halo dokter, selamat pagi. Saya Anissa. Saya punya beberapa pertanyaan buat dokter. Anak saya baby perempuan, umurnya 4 bulan. Bulan lalu itu dia kena miliaria Dok. Terus setelah saya baca-baca slide-nya dokter Tina, hampir keseluruhan yang tata laksananya sudah hampir sama dokter, cuman bedaknya saya nggak kasih, saya kasih krim yang mengandung zinc Dok.
Nah terus sekarang sudah lebih baik, cuman tinggal seperti kayak kering-kering gitu dok di tempat miliarianya, di leher, di punggung. Nah terus apakah krim yang saya pakai itu udah benar atau enggak? Terus yang kedua, anak saya itu emang punya rinitis dok. Terus jadi waktu awal-awal bulan kelahiran dia emang ada atopi di pipi. Saya nggak kasih apa-apa, cuman saya kasih kayak reskrim gitu dok. Boleh apa enggak kalau dikasih misalnya nanti pada suatu hari nanti timbul lagi atopinya, saya kasih reskrim atau enggak. Terus pelembab yang tadi dokter bilang itu kan emang sebaiknya kan setiap habis mandi dioleskan di kaki dan di tangan. Itu kira-kira ada pelembab khusus nggak dok? Maksudnya dari komponen pelembab itu baby lotionnya itu ada pelembab khusus atau enggak yang untuk diberikan sehari-hari untuk baby. Terus pertanyaan selanjutnya buat dokter Tiwi, kan anak saya rinitis dok. Kalau misalnya setelah food challenge itu nanti, maksudnya saya setelah melakukan food challenge terus hasilnya pun si anaknya pun nggak apa-apa, kira-kira nanti kalau timbul lagi ada nggak dok kemungkinan untuk jadi ke arah penyakit yang sistemik kayak misalnya asma atau yang lain gitu, khususnya untuk baby yang punya riwayat alergi seperti anak saya punya rinitis. Makasih dok. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi biang keringat ini memang biasanya hilang timbul. Ya, jadi hilang timbul. Tapi kalau dia bersih sekali, bisa hilang sendiri. Nah, untuk kasus-kasus biang keringat itu aja ada 3 tuh Mbak. Ada yang permukaan, ada yang di tengah, ada yang dalam. Kadang-kadang kalau yang dalam itu perlu obat. Jadi tidak hanya cukup mandi, kita lap-lap aja udah cukup. Jadi itu sebaiknya ada pengobatan yang lain. Tapi kalau dia tidak merah-merah, hanya kering-kering aja, saya rasa itu cukup. Tadi dikasih zinc ya. Nah, tapi yang penting pemberiannya harus segera setelah mandi. Jadi kita mandiin dulu, bersihin, keringkan dalam posisi masih agak lembab. Jadi belum ada keringat berikutnya, boleh kita kasih. Itu kan zinc itu untuk perbaikan kulit biar cepat sembuh. Tapi bukan selama-lamanya Mbak. Kalau dia sudah mulai nggak merah, hanya tinggal sisik aja nggak usah dipakai lagi, lepas. Nah biasanya kan kita ngelihat kalau dia kering, gimana kita kasih pelembab aja. Justru kalau kita kasih pelembab di situ nanti kan lembab lagi, biang keringat lagi. Jadi kita harus lihat-lihat tuh kasusnya. Kalau biang keringat penyembuhannya kita nggak kasih pelembab. Ya, nah untuk yang kedua untuk res cream. Kalau dia hanya merah-merah sedikit nggak ada masalah dikasih res cream. Tapi penggunaan res cream juga sama, habis mandi pagi dan habis mandi sore. Bukan berarti setiap habis dibersihin kasih lagi, kasih bersihin makan kasih lagi. Tidak begitu. Jadi 2 kali sehari dia akan pudar. Kecuali kalau makin meluas, makin merah, stop. Res krimnya udah nggak percuma gitu ya. Jadi harus dapat treatment pengobatan. Nah, mengenai pelembab, kalau dia normal tidak ada atopi, itu pelembab bayi apapun cocok. Boleh, mau yang merek ini itu aman-aman aja. Tapi kalau atopik beda, dia butuh pelembab ekstra yang lebih moist dan lebih tahan digunakan di kulit. Jadi ada sekarang pelembab tuh banyak ya Mbak Nisa. Ada yang kita harus aplikasi 2 kali sehari setelah mandi. Tapi ada pelembab lagi yang kita harus aplikasinya 3 kali. Kita harus lihat tuh. Kalau jangan sampai yang 3 kali harus dipakai, tapi kita hanya pakai 2 kali, nggak efektif juga ke kulit. Dan semua pelembab kulitnya harus dibasahkan dulu. Jadi misalnya kayak saya sekarang lagi kering nih di AC, terus saya kasih pelembab, dia nggak mau masuk, kurang efektif, harus dibasahin dulu. Jadi walaupun nggak usah mandi ya kan, kalau setiap pakai pelembab mandi terus juga kulit kita kering. Tapi kita bisa basahin dulu dengan air ya untuk bayi, misalnya kulitnya kering, setelah diseka dikeringkan boleh kasih pelembab. Jadi ada pelembab khusus untuk yang atopi. Dan pelembab itu kita nggak usah fanatik satu item. Misalnya kita pakai itu terus, nggak usah begitu. Jadi nanti berikutnya kita kasih lagi yang
pelembab lain, karena semua pelembab itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita nggak usah takut ganti-ganti juga kalau pelembab oke. Tapi sekali kita pakai jangan hari ini yang ini, besok ini, kan bingung tuh semua dipakai. Nah jangan gitu, nanti kan masa ininya juga lebih lama terbuka. Jadi kalau kita mau pakai pelembab habis satu tube dulu, nanti kita ganti dengan lain, terus saja seperti itu. Jadi jangan paginya ini, siang itu, kecuali kalau memang dokter yang nganjurin, misalnya di pagi salepnya yang ini, pelembabnya ini, sore ini, itu lain lagi. Itu memang ada beberapa yang harus kombinasi juga. Ya, cukup jelas. Ya. Mantep ya, saya juga belajar ini loh, beneran tuh perawat-perawat tuh yang pakai pada antiseptik ya. Rinitis alergika itu nggak murni karena makanan saja ya, jangan lupa ya. Tadi matahari itu sangat berperan, jadi jangan pakai AC terus gitu ya. Kemudian biasanya bayi itu yang punya bakat atopi, dia nggak tahan dengan perubahan suhu biasanya. Jadi saya sangat senang ada statement bahwa mandi dulu baru jemur. Ya karena itu kan kulitnya bersih dulu baru jemur itu berfungsi vitamin D-nya. Itu juga diperhatikan. Jadi kalau bayi, kenapa saya juga sangat anjurkan kalau bayinya jemur, ibunya juga jemur. Karena ibu-ibu itu kalau kurang tidur jadi jemur, biarin saya takut hitam jadi di dalam, justru jadi flu. Gitu ya, sering tuh dok. Jadi saya selalu menekankan jemur matahari itu baik. Jadi rinitis alergika itu gampang sekali nanganinnya. Karena nggak murni karena makanan ya. Kamar itu kalau bisa bersih. Kalau bisa hindari pemakaian bedak. Kalau rinitis alergika itu pada bayi dia nggak tahan. Kemudian habis mandi jemur. Kemudian jangan terlalu dibawa sering pergi yang saya lihat bayi-bayi ke mall gitu ya, sampai malam gitu. Karena dia kalau kurang tidur rinitisnya lebih kambuh biasanya. Saya kebetulan pengidap rinitis, jadi saya menjiwai banget rinitis. Nah begitu juga dengan bayi, karena kalau kita aja dewasa seperti itu apalagi bayi. Jadi enggak murni dengan pantang. Pantang boleh, food challenge itu boleh, tapi hati-hati karena banyak faktor yang mempengaruhi ya. Bahwa dia akan baik atau tidak. Saya kebetulan punya anak yang cukup berat alerginya dan sekarang udah umur 22 tahun dan dia bagus banget. Cuma satu, saya tekankan hidup natural. Bahwa ibu kan Anissa tadi, nanti dia bisa bagus nggak? Bisa. Kalau kita hidupnya natural, makanannya baik, olahraga, tidurnya cukup. Itu dipertahankan. Karena itu modal-modal alergi itu kita harus tanamkan sejak bayi sehingga dia punya irama hidup seperti itu. Jadi jangan takut bahwa dia nanti akan alergi terus gitu. Alergi itu bukan penyakit bahaya, tapi memang lifestyle kita harus sehat. Ya, ditambahin lagi. Maaf, mungkin saya mau nambahkan lagi bedak tabur. Penggunaan bedak tabur itu kalau untuk kita bayi habis mandi, hati-hati ya, jangan ditepuk-tepuk dengan spons yang bulu-bulu banyak tuh, karena takut tadi ya berkaitan ke hirup ke hidung. Nah itu satu, jadi kita boleh pakai bedak. Kalau saya biasa suka nganjurkan taruh di tangan kita usapin aja untuk bayi-bayi. Kan lipatan kadang-kadang kita butuhkan ya bedak supaya dia lebih menghindari gesekan antar kulit, ketiak, selangkangan. Hanya di selangkangan hati-hati jangan masuk ke kelaminnya. Jadi benar-benar pelan-pelan digosok, boleh. Semua itu boleh dilakukan asal kita melakukan dengan tepat. Jadi jangan ditepuk-tepuk gitu. Ya itu aja tambah. Siang, nama saya Niken. Saya mau tanya ke Dokter Tina sama Dokter Tiwi juga. Bayi saya umur 8 bulan. Nah sebelumnya saya rajin ganti popok setiap 3 jam ngikutin aturan. Khususnya siang, malam juga sih kalau terbangun kebetulan kan saya menyusui. Nah lewat 6 bulan ini ya saya baca-baca di literatur juga. Jadi kalau malam, kalau memang dirasa nggak perlu ganti, saya nggak ganti popok. Jadi biasanya dari jam 7 pas mulai tidur, kadang-kadang sampai pagi itu saya nggak ganti. Tapi memang untungnya anak saya nggak ada rest sih. Jadi menurut dokter itu benar-benar nggak apa-apa atau seharusnya tetap saya harus ganti terus itu. Lalu untuk Dokter Tiwi mengenai food challenge-nya itu, saya belum nyoba beberapa makanan yang pemicu alergi, tapi saya mau nyoba telur dengan ikan. Ke ibu dulu aja. Ibu mau nanya apa? 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 Ibu mau nanya apa
Oh, kalau ke saya udah sih. Kalau ke saya makan berbagai macam nggak berefek apa-apa. Jadi mungkin saya cukup confident, mungkin anaknya nggak apa-apa juga. Tapi saya mau nyoba nanti kasih makan telur. Nah, saya mesti antisipasi nggak, misalkan ternyata ada bengkak atau efek apa, harus ada obat yang saya sediain atau memang diemin aja itu otomatis akan hilang sendiri gitu, Dok. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Niken. Jadi untuk kasus popok tadi ya, kalau memang seperti itu Ibu malam-malam nggak usah diganti. Jadi memang ada dua pendapat ya Bu ya. Satu, jangan mengganggu kalau dia lagi tidur kalau malam. Apalagi kalau udah mulai besar ya, kalau 8 bulan kan saya rasa udah mulai teratur nih, buang air kecilnya juga, buang air besarnya. Jadi biasanya tidak perlu. Itu tapi di sebulan pertama saya rasa nggak mungkin, pasti sejam sekali dia akan buang air. Nah memang mungkin karena dia mungkin sudah tidak menyusui di malam, dia tenang tidur sampai pagi, makanya tidak sampai basah. Tapi mungkin kalau tiap hari dia bangun pasti akan lebih sering mengganti. Jadi itu biasanya tidak perlu Bu, apalagi kalau tidak ada masalah. Kelihatannya bayi Ibu bukan bayi atopi ya, jadi beruntung, jadi tidak ada kasus-kasus yang kena res dan lain-lain. Jadi saya rasa sudah benar Bu, sudah cukup. Ya, makasih Bu. Ini kebetulan pasien saya Dok, jadi saya tahu dari kecil bayinya bermasalah. Agak susahnya karena walaupun dia tidak atopik tapi pencernaannya sensitif sekali. Kebetulan Ibu Niken ini bayinya saya minta untuk MPASI dini waktu itu ya, karena berat badannya kurang, tapi juga akhirnya di umur berapa makannya 5,5 ya, kurang 2 minggu karena kecil banget tapi pengen tetap nyusu gitu. Jadi pertanyaan tadi, karena kita tahu dia bukan dermatitis atopi tapi pencernaannya sangat sensitif, saya tidak menyarankan pemberian telur buru-buru. Ya, karena kan dia ada sumber protein lain, ya. Satu, yang kedua, udah suntik campak belum ya? Belum ya. Vaksinasi campak itu biasanya kita pakai buat tes. Karena campak itu pengikatnya telur. Kalau dia bereaksi berlebihan, kan kalau vaksin campak memang salah satu vaksin yang demam, ya, karena virusnya hidup. Yang nomor 2 komponennya itu ada telurnya. Kalau dia berlebih atau bereaksi waktu kita vaksin campak, lebih bagus kita nanti aja setahun. Reaksinya bisa demam, bisa juga res gitu, merah, ya, jadi kayak campak lagi. Maksudnya isunya suntik campak kok malah campak gitu, karena dia pengikatnya telur. Jadi pada bayi-bayi yang alergi, yang saya tahu nih anaknya alergi, biasanya waktu vaksinasi campak saya menghindarkan pemberiannya saat sakit. Kan kalau vaksinasi sebetulnya kalau dia cuma batuk pilek boleh kita vaksinasi asal tidak demam. Tapi kalau kita tahu riwayatnya, oh dia nih anaknya alergi, saya lebih senang dia tidak dalam keadaan sakit kita vaksin. Karena kalau dia dalam keadaan kurang sehat kita vaksin, badannya lebih bereaksi berlebihan biasanya. Jadi nanti lihat aja kalau kita vaksin dia kayaknya demam, terus kayaknya kok jadi merah, telur nanti saja. Karena telur kan juga bukan satu-satunya protein. Tapi memang telur itu, kalau saya dulu bertugas di tempat-tempat yang pelosok-pelosok di mana telur itu kayaknya jadi protein yang paling memungkinkan untuk mencegah gizi, bahkan umur 6-7 bulan kita kasih karena dia nggak punya sumber lain misalnya ya. Jadi kalau disuruh makan daging kemahalan buat di sana, tapi kalau dia pelihara ayam terus telurnya ada kita suruh. Tapi kalau ibu bukan satu-satunya yang protein yang dia butuh, masih kita bisa yang lain, lebih bagus nanti. Ya, saya rasa itu. Bayi saya ini usia 8 bulan. Yang pertama saya riwayatnya bayi saya ini tuh keringatnya tuh berlebihan kalau menurut saya, karena di cuaca dingin pun hujan dia berkeringat banyak. Waktu itu sempat juga biang keringat sampai ada seperti kayak melenting. Saya coba waktu itu saya juga pernah tanya ke dokter Tiwi ya, disarankan memang pakai lap ya dibersihkan, dan memang sekarang sih sudah hilang, malah saya bilang sudah lebih baik. Tapi di tempat tidurnya itu sampai di bantalnya tuh saya kasih handuk karena dia tidur tuh memang sangat berkeringat walaupun pakai AC. Jadi dengan cara seperti itu apakah sudah benar? Jadi dia dilapisin handuk kecil. Kemudian yang kedua, kalau mengenai penggunaan tisu basah.
Tadi kan disarankan kalau untuk feses atau tinja pakai air mengalir. Bagaimana kalau menggunakan dengan tisu basah? Kemudian kalau sore mandi, kebetulan misalnya saya pergi ke luar kota, tidak memungkinkan dia untuk mandi di sore hari itu, apakah bisa dengan tisu basah atau tetap sampai di rumah mau jam 8 pun dimandiin gitu? Dan penggunaan airnya kalau untuk usia sekian apakah sudah boleh dihilangkan untuk air hangatnya, jadi cukup dengan air dingin? Kemudian pertanyaan mengenai makanan, Dokter Tiwi. Kalau untuk usia segini, makanan apa yang kira-kira pantang untuk memicu adanya alergi? Memang sejauh ini sih saya belum kasih aneka macam makanan. Paling kalau untuk proteinnya saya ambil dari ayam, ikan. Tapi kalau untuk daging dan telur dan sebagainya itu saya masih belum. Hanya sayur-sayuran ya saya kasih seperti kayak brokoli, wortel. Kalau labu bagaimana gitu? Terima kasih. Sebetulnya keringat pada bayi itu hampir semua agak berlebih, tapi memang ada yang ekstra. Tadi pertanyaannya adalah, nanti Dokter Tina mungkin akan yang spesial untuk kulit. Kalau sekarang biasanya dengan bertambahnya usia dia akan baik. Justru dia makannya harus gonta-ganti. Labu itu mah kelas ringan, 6 bulan juga kasih. Ya, labu, ubi, kentang itu ringan. Sayur hijau semua. Nah sekarang protein, memang protein yang memicu alergi, tetapi jangan takut kalau nggak terbukti alergi. Ya, kalau anaknya tidak alergi jangan diperlakukan alergi. Ya, jadi kalau mau, dan daging atau makanan bahan itu semua saling melengkapi. Makanya dia tidak boleh itu aja. Karena lidah itu tetap dia harus dirangsang dengan rasa-rasa lain. Kalau dia nggak suka karena udah kadung kenal itu, campurkan aja ke, misalnya dia sukanya ayam. Terus kita mau nyoba misalnya tempe aja boleh. Ya, kemudian mau nyoba telur. Kalau dia tidak ada reaksi alergi, dicoba aja kuningnya dulu misalnya sambil dilihat. Ini menyusui atau formula? Menyusui ya. Saya percaya kalau menyusui itu modal ususnya lebih baik. Tetapi memang kalau modal ususnya baik tapi memang bayinya alergi banget, hati-hati bukan berarti tidak mencoba. Ya, jadi tetap gonta-ganti kasih ya. Daging ayam, daging sapi, ati ayam, ati sapi, ikan aja itu udah macam-macam. Ikan patin, macam-macam. Mau lele juga boleh. Ya, jadi artinya justru coba. Jangan takut dan itu-itu aja. Selak nggak mau dia. Dan saya pesankan, mumpung di sini mungkin belum pernah ikut kita, harus makan kasar. Jangan di blender terus gitu, tepung terus gitu, jangan ya. Karena dia tetap harus ada peningkatan kemampuan mulut, ya. Oke, saya rasa itu ya. Oh, 8 bulan apalagi menyusui itu biasanya lebih bagus. Kalau yang tadi ya bertanyanya, dia karena udah dinicu, kemudian udah mix formula dari awal, dia pasti lebih sensitif. Jadi kalau kayak begitu kita biasanya jadi menunggu. Ya, tapi kalau yang modalnya bagus justru kita harus tes. Nah itu tadi tetap saya pesan ke saya juga belajar banyak dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu orang India tuh dia makannya kacang-kacangan ya. Dikasih bayinya kacang-kacangan umur 7-8 bulan tuh bagus dia. Tapi kalau kita bablas pantang terus, dia nggak pernah kenal, biasanya justru lebih alergi. Nah kalau jadi reaksi alergi itu bukan hanya dermatitis, bukan hanya merah-merah, tapi juga bisa pupnya keras. Tapi pupnya keras dilihat, kita udah ngasih air putih belum? Kemudian kalau kita kasih kasar, dia cukup mengunyah enggak? Ya, kalau dia misalnya masuk, misalnya kasar, dia telan aja, itu juga bisa lebih keras pupnya. Tapi kalau kita udah atur sedemikian rupa, tetap keras, boleh kita menduga bahwa dia mungkin kayaknya sensitif nih terhadap makanan itu. Tapi kita harus coba lagi dengan porsi yang lebih kecil. Kemudian itu tadi kalau bayinya tidak mengunyah kita lembutin. Atau kalau dia mengunyah mungkin kita harus menambah air putih supaya dia pupnya lebih encer atau lebih tidak keras. Air putih biasanya kita hitung 20 ml per kilo, tetapi air putih di bawah setahun itu memang tidak harus, karena ibu apalagi menyusui itu ASI banyak sekali airnya. Tapi bayi saya lihat kalau kita nggak kenalin, dia nggak mau biasanya. Padahal air itu cukup berfungsi untuk kalau dia batuk, kalau dia panas, di samping kita menyusui, di samping dikasih jus-jus buah, air itu cukup berfungsi. Kalau kita kenalkan terlambat, dia nggak mau biasanya. Padahal air itu tadi udah dijelaskan, air itu ya bukan hanya kulit saja, tapi banyak sekali perannya di dalam kesehatan. Ya,
Ya, buah di jus nggak masalah, tapi lama-lama dia harus pegang, latihan gitu ya. Tapi porsi target kita bisa dengan misalnya jus, tapi dia tetap harus belajar megang. Buah potong itu tetap dia harus belajar, walaupun sedikit yang masuk. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi Ibu untuk mandi dulu ya tadi. Untuk keringat berlebih, saya rasa itu normal Bu. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Dokter Tiwi bahwa kadang-kadang setiap anak pun juga beda-beda. Ada yang sampai berlebihan walaupun di ruangan AC, tapi ada yang dia biasa-biasa aja sampai Ibu tadi kasih anduk ya. Jadi memang pengaturan suhu tubuh pada bayi-bayi ini di bawah setahun tuh rata-rata tidak cepat berubah. Jadi kalau dia ada suhu ekstrim, misalnya Ibu bawa sekarang dingin, terus Ibu keluar panas, masuk lagi dingin, dia nggak cepat adaptasinya. Jadi kadang-kadang tidur pun akan basah. Saya rasa udah tepat anduk ya Bu ya, dikasih anduk karena anduk itu menyerap keringat, tapi mungkin anduknya harus diganti kalau basah. Terus yang kedua, penggunaan tisu basah. Kalau penggunaan tisu basah ibaratnya kalau kita lagi di perjalanan susah, nggak ada air ya Bu ya, mau di mana saya rasa nggak apa-apa digunakan sekali-sekali ya Bu ya. Tapi memang kalau kita di rumah atau lagi ada tempatnya, itu bagusnya memang air yang mengalir. Karena pernah ada kasus ya Bu ya yang atopi. Terus kemudian ibunya udah terbiasa menggunakan tisu basah. Ini saya bingung apa penyebabnya kok cepat sekali merah. Ternyata habis makan diusap semua dengan tisu tersebut. Jadi mungkin ada bahan yang buat anak atopi ini tidak cocok. Ya, tapi kalau dia nggak ada masalah, oke aja ya sekali-sekali. Terus yang berikutnya mandi. Tadi kan saya anjurin 2 kali. Kalau udah malam jam 8 jangan Bu. Itu ibunya aja yang mandi. Kalau bayinya saya rasa udah nggak memungkinkan ya suhunya dielap aja. Tapi kalau elap mungkin jangan tisu basah Bu, waslap aja muka, daerah kemaluan, daerah lipatan, dikeringkan terus dia ganti baju tidur. Kadang-kadang dimandiin dia bangun Bu, nggak tidur lagi. Jadi malah seger. Ya, jadi saya rasa kita lihat-lihat aja. Yang bagus tuh memang pagi 6:30 jam 7 lah Bu ya. Terus kalau sore jam 4, kalau udah di atas 5:30 di atas jam 5 udah mulai nggak nyaman. Kadang-kadang kita aja udah jam 5 udah nggak nyaman untuk mandi udaranya. Ya, mungkin itu aja ya. Makasih. Dokter, saya Resti, saya mau nanya soal alergi protein susu ya, mungkin lebih tepatnya. Itu sebetulnya faktor penyebabnya apa sih Dok gitu, dan gejala yang bisa kita cermatin itu misalnya setelah dia minum susu itu berapa menit sih gejalanya akan muncul, dan ada tahapannya nggak sih yang ringan, sedang, berat dan sebagainya. Terus boleh nggak sih diganti dengan, kan ada nih Dok susu yang untuk alergi protein susu sapi itu diganti seperti itu, atau mungkin ada alternatif kayak susu soya seperti itu seperti apa. Terus kemudian untuk Dokter Tina soal tadi membersihkan kelamin bayi, ini khususnya untuk bayi perempuan sih Dok, itu cara yang tepat untuk membersihkan vagina ya pada bayi itu seperti apa sih? Mungkin kan sekarang mungkin ada juga orang tua yang membersihkan pakai bedak, dibedakin juga gitu-gitu. Nah itu efeknya apa nih kalau misalnya itu diterapin, dan caranya yang benar seperti apa sih gitu. Terus untuk yang alergi susu protein bayi itu apakah boleh dimandikan seperti biasa atau seperti apa? Terima kasih. Saya kebetulan bukan pakar susu sebetulnya ya. Tapi saya baru jadi dokter anak 13 tahun. Di awal saya cuek aja, mau pakai susu, mau pakai ASI silahkan gitu. Tapi begitu ada alergi itu kita luar biasa kewalahannya untuk menangani. Karena di sini kita hadang, ke sini dia alergi, ke sini kita hadang, ke sana dia gitu. Itu kira-kira 2 tahun biasanya. Nah, tentang sekarang kan semua susu itu oleh WHO itu dikeluarkan bahwa kalau bayi tidak dapat ASI disarankan untuk memakai susu yang partial hidrolisat. Maksudnya tentu saja ada. Karena kalau dia nggak bakat pun, kan susu alergi itu sebetulnya kan kalau nggak ada faktor genetik harusnya dia nggak ada. Tapi ternyata 15% tidak ada faktor genetik pun ada. Itu salah satunya di-trigger oleh pemberian makanan yang tidak pada tempatnya di awal. Ini hujannya nggak kompromi ya, hujan gede banget. Saya suruh nyetop nggak bisa.
Jadi cukup keras jadi. Jadi kalau memang dia misalnya nih kita menangani bayi yang katakanlah bayi adopsi. Ya kalau adopsi saya memang tidak bisa membantu untuk ASI sebetulnya ya. Kalau bayi adopsi datang, ibunya nanya susunya apa? Saya biasanya sarankan susu yang partial hidrolisat. Kemudian kalau yang partial hidrolisat itu kalau di pasaran namanya HA. Nah begitu dia kok dikasih terus alergi, itu kita tidak ke soya, justru soya nggak disarankan pada bayi. Soya dulu disarankan karena nggak ada pilihan. Tapi kalau dia dikasih partial hidrolisat alergi, kita naik ke yang full hidrolisat. Susunya mahal banget, 1 kaleng 600.000, paling murah dan harus beli di apotik. Tapi kalau kita harus pakai itu terpaksa dengan cara tunggu supaya dia agak matang dikit ususnya, kita ganti ke partial hidrolisat, gitu ya. Jadi tapi ada juga kalau udah kasih yang full hidrolisat kita ganti, entah karena rasa dia nggak mau, jadi pelan-pelan kita switch ke partial hidrolisat. Nah maka itu saya biasanya sangat menekankan pemberian ASI di awal itu mesti minimal kolostrum, ya. Jadi justru bayi-bayi yang sudah punya bakat alergi kita tahu dari orang tuanya, kita harus lebih ekstra menekankan. Saya biasanya di sini bekerja sama dengan dokter-dokter kandungan. Saya bersyukur karena kita bekerja di tempat yang kita bisa melakukan pencegahan primer. Kita malah bekerja samanya dari hamil justru. Jadi mereka ini parenting class ini dimulai dari hamil justru dong. Jadi ada sesi ibu hamil di mana kita kasih cara satunya Ibu Niken, ini dia ketemu saya dari hamil ya. Iya. Jadi kita edukasi benar kenapa sih kita harus susah menolong orang, suruh nyusuin itu tidak mudah karena itu untuk memudahkan dan tentu saja untuk bayi itu nomor 1 paling baik. Karena kalau kita udah berhadapan dengan alergi itu nggak mudah. Banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan. Tadi menyambung ke pertanyaan Dokter Tina sebelum Dokter Tina nanti melengkapi. Pembersihan vagina pada bayi itu mesti. Jadi saya tadi senang sekali Dokter Tina ikut memperkuat. Karena seringkali kalau kita nggak bersihin dia jadi nempel. Ya itu yang namanya sinekie. Saya sekarang kalau tadi saya kebetulan menolong bayi perempuan, saya udah lihat tuh. Malah saya pelan-pelan bersihkan di ruang operasi pun saya udah bersihkan. Karena seringkali nempel jadi infeksi kencing dia. Gitu ya. Dan kalau dia udah nempel, kita ngebersihinnya tuh bikin sakit. Jadi dari awal lebih bagus pelan-pelan dibersihkan sehingga biasa kalau saya di ruang praktek itu nggak pernah kelewat. Kalau perempuan selalu saya buka. Kalau kadang-kadang nyempil sisa-sisa feses di sana. Karena kalau bayi ASI itu kan istimewanya dia seringkali pupnya sering berlebih jadi seperti diare. Maka saya seringkali berpesan kalau bayi-bayi ASI di awal di 6 minggu, 4 minggu, 6 minggu pertama saya nggak sarankan pakai diapers. Karena ibu jadi biasanya nggak ngelihat bahwa dia udah pup atau pipis. Pupnya bayi ASI itu lebih asam biasanya. Dia lebih mengiritasi kulit. Jadi saya sarankan pakai popok aja di awal-awal. Termasuk malam. Karena malam itu kalau kelamaan besoknya merah dia. Karena kalau ASI itu biasanya asam kualitas fesesnya. Sehingga dia jadi kalau kemerahan jadi itu tadi pipis, pup jadi nangis dia. Kalau kayak gitu lebih susah lagi. Jadi lebih bagus kita agak di samping kan bayi ASI itu kan bolak-balik bangun malam. Jadi kalau nyusu biasanya nyusu pup atau pipis langsung diganti. Toh dia masih sering akan bangun-bangun. Ingat menyusui dianggap tidur pada bayi ASI. Jadi kalau misalnya jadi nggak tidur-tidur dong dok. Waktu menyusui otak bayi itu akan lebih rileks sehingga itu dianggap bobo gitu ya. Jadi kalau awal misalnya di 2-3 minggu pertama saya nggak gitu sarankan pakai diapers, apalagi bayi perempuan. Karena bayi perempuan itu uretranya pendek, jadi kandung kemihnya saluran kencingnya pendek sehingga gampang sekali infeksi kencing. Udah cukup ya tadi ya? Sudah ya? Silakan Dokter Dina. Baik Mbak Resti, jadi kalau untuk pembersihan saya setuju sekali ya itu, jadi tidak boleh kelewat. Yang laki nggak boleh kelewat, yang perempuan juga nggak boleh bayi laki perempuan juga nggak boleh terlewat. Nah untuk pembersihan biasanya sih sederhana. Jadi kalau kita mandiin semua beres kan dia diangkat dikeringkan, kita langsung ambil kapas saja.
kapas, dikasih air angetnya, peres, jangan terlalu kuat, diusapkan aja, tapi jangan balik-balik gitu. Jadi sekali dari atas ke bawah, buang. Ya kan kadang-kadang diulang-ulang, padahal kan ke bawah tuh lebih dekat ke daerah anus. Jadi kita tidak menganjur, sekali buang. Kalau kita rasa udah bersih, sudah. Nanti dia kering sendiri. Nah tadi betul suka lengket. Dan itu juga terjadi pada anak yang sudah mulai besar. 1 tahun, 2 tahun. Kalau dicebokin dia nggak boleh berdiri. Kadang-kadang anak kalau dibersihin vaginanya berdiri ya, sambil berdiri. Itu yang bagus ibunya dari belakang tuh, cebokinnya dari belakang, tarik terus dari posisi belakang, dari vagina ke belakang. Jangan balik lagi, ibu harus cuci lagi. Itu sangat sensitif. Saya banyak menangani kasus keputihan pada anak kecil. 1 tahun, 2 tahun, itu sebenarnya karena itu. Jadi nanti dia sering kayak merah, terus jadi flek-flek di celana, itu kan infeksi. Jadi sebenarnya bukan karena apa-apa, cuman karena tidak bersih aja ya. Nah tadi itu kalau yang perempuan mungkin lebih penting seperti itu, kalau yang laki tadi udah saya terangkan. Tapi kalau untuk tadi yang alergi protein dan lain-lain, pengaturan mandi dan perawatannya sama. Jadi tetap 2 kali sehari, pilih sabun yang sesuai, dan kalau udah seperti itu pelembab juga sebaiknya digunakan. Karena kalau udah itu biasanya ada atopi juga ya, ada yang walaupun nanti kadang-kadang kan belum tentu semua manifest atau kelihatan di kulitnya. Tapi kita pencegahan aja pada rawan-rawan usia itu. Tadi saya ada yang lupa, saya cukup ya Mbak Resti. Tadi ada umur 8 bulan udah boleh mandi air dingin atau belum ya? Tadi Ibu ya, kurang 1. Jadi kalau untuk mandi saya rasa makin lama makin dinaik, suhunya makin dikurangin panasnya. Tapi kalau udah 1 tahun air dingin aja. Itu udah bisa dia mengatur ininya, regulasi tubuhnya. Jadi udah boleh kalau udah 1 tahun. Jangan masih sampai 2 tahun masih air panas terus. Jadi nanti kurang bagus buat kulitnya. Ada lagi? Oh ya, kalau untuk penggunaan bedak, dulu memang bedak tuh dipakai semua di daerah vagina. Sekarang sudah tidak dianjurkan lagi karena ada beberapa penelitian. Ini juga saya dapatnya waktu itu dari kandungan ya, dari Opjin. Mereka tidak menyarankan kalau untuk perempuan dibedakin di daerah vagina karena efeknya jangka panjang katanya kurang baik. Jadi memang masih ada penelitian terus yang dilakukan, tapi sebaiknya jangan. Tapi kalau untuk dilipatan kadang-kadang memang perlu kita kasih untuk menghindari gesekan. Kalau yang gemuk ya, jadi dia mudah iritasi, kita boleh kasih bedak. Hati-hati ininya, jangan masuk ke daerah vaginanya. Terima kasih.